Pan-Islamisme adalah sebuah gerakan dan juga gagasan untuk menyatukan kaum muslimin, kemudian membangun dunia Islam di bawah satu pemerintahan dan mengusir penjajahan dunia barat atas dunia Islam. Gagasan Pan-Islamisme lahir atas pemikiran Jamaluddin Al-Afghani. Saat itu Jamaluddin sedang berada di Mesir. Ia melihat betapa miskinnya negara itu. Kemudian merasa aneh dengan kondisi Mesir yang sangat gersang, padahal tanahnya subur dan kaya. Mesir yang pada saat itu mengalami permasalahan ekonomi membuat banyak bangsa asing masuk dan ikut campur dalam masalah ini. Akan tetapi, campur tangan asing ini justru membuat Mesir semakin memburuk. Mesir terus dieksploitasi. Melihat hal ini, Jamaluddin mulai giat berusaha membangun kesadaran bangsa Timur bahwa bangsa Barat telah mengeksploitasi bangsa mereka. Selain Mesir, campur tangan bangsa Barat terutama Inggris dan Amerika juga dirasakan oleh tokoh-tokoh Islam di Afghanistan, Irak, Iran, dan India. Kejadian inilah yang mendorong Jamaluddin Afghani terus mendorong persatuan umat-umat Islam di dunia. Dan berkembanglah paham Pan-Islamisme. Teori pembaharuan Said Jamaluddin Afghani. Yang pertama, Islam adalah agama yang sesuai untuk semua bangsa maupun zaman. Yang kedua, kemunduran yang dialami oleh umat Islam tak lain karena telah meninggalkan ajaran Islam yang sesungguhnya. Yang ketiga, pemahaman terhadap qada dan qadar dirusak oleh sebagian ulama. Yang keempat, kemunduran umat Islam di akhir zaman akibat pemahaman yang keliru terhadap hadis Nabi. Yang kelima, jalan keluarnya adalah melenyapkan pengertian yang salah dan kembali kepada ajaran Islam yang sebenarnya. Paham Pan-Islamisme ini kemudian masuk ke Indonesia pada tahun 1924. Dalam perkembangannya, paham Pan-Islamisme berkembang menjadi organisasi politik yang turut berjuang melawan penjajah demi merebut kemerdekaan. Tentunya, mereka melakukan melalui jalan-jalan Islam. Gerakan Pan-Islamisme di Indonesia muncul dan berkembang atas dasar gagasan Cokroaminoto. Cokroaminoto berpendapat bahwa Islam itu mencakup kebebasan umat seluas-luasnya terkait dengan politik dan ekonomi. Ia menganggap Islam telah menggariskan persaudaraan yang harus dilakukan oleh umat Islam di negara manapun tanpa memandang suku, ras, bangsa, dan kelas. Cokroaminoto juga mengatakan jika sejarah dan ajaran Islam itu sering melukiskan bahwa orang asing sekalipun bisa menjadi sahabat karib, bahkan dapat melebihi hubungan saudara dari satu silsilah. Kemudian munculnya paham ini di Indonesia juga dipengaruhi oleh peserta-peserta haji Indonesia yang banyak menetap di Mekah untuk menuntut ilmu. Setelah menetap dan dirasa ilmu yang didapatkan sudah cukup menjadi bekal, banyak ulama asal Indonesia yang dapat berhubungan dengan dunia internasional Islam. Selanjutnya, berkembanglah rasa persaudaraan dan persatuan antara sesama umat muslim. Puncak dari perasaan-perasaan tersebut yaitu ketika Kesultanan Turki Utsmani mengembangkan pergerakan Pan-Islamismenya di Hindia Belanda. Salah satu organisasi atau partai pertama yang berperan penting dalam pergerakan Pan-Islamisme di Indonesia adalah Sarekat Islam. Sarekat Islam dianggap satu-satunya partai politik bagi orang Islam yang berlatar belakang bidang sosial dan pendidikan. Nah, sekarang kamu tahu kan mengapa gerakan Islam di Indonesia begitu besar, bahkan sampai saat ini. Akan tetapi, kamu juga harus bisa benar-benar membedakan mana gerakan Islam yang memang memiliki tujuan untuk membebaskan umat dari kesengsaraan, dan mana yang hanya mementingkan kepentingan segelintir. Pada intinya, gerakan Islam itu tidak membeda-bedakan ras, suku, bangsa, dan kelas. Gerakan Islam itu hangat, tetapi juga kuat dalam membebaskan sesama umatnya dari kesengsaraan seperti kemiskinan, penindasan, dan juga eksploitasi manusia. Islam itu sama sekali tidak mengajarkan permusuhan, tidak juga menyebarkan ujaran kebencian.